Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog Bincang hari ini. Pemirsa, pilkada serentak yang akan diselenggarakan di seluruh provinsi di Indonesia November mendatang ini cukup menyita perhatian. Begitu pula di Provinsi Banten. Selaku warga Indonesia tentunya kita perlu dan harus berpartisipasi aktif dalam perhelatan pemilu tahunan ini. Hal ini juga tentu akan menentukan masa depan daerah kita. Lalu, bagaimanakah persiapan Pilkada Banten 2024? Saat ini telah hadir bersama kita melalui ruang virtual Zoom narasumber Bapak AA Sati Biharsa yang juga merupakan Komisioner KPU Provinsi Banten. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Aas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah, dan tentunya Pak kami mengucapkan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya nih ya beberapa menit untuk dapat berbincang di bincang hari ini Pak. Siap. Siap ya Pak ya. Nah, hari ini Pak, tema yang akan kita angkat ini terkait dengan meneropong kesiapan Pilkada Banten tahun 2024. Nah, kita langsung aja nih Pak, berhubung juga ya pemirsa, ini saat ini kita ada Pak Aas selaku Komisioner KPU, kita akan bertanya terkait dengan bagaimana persiapan yang telah dilakukan oleh KPU Banten nih Pak dalam menghadapi Pilkada tahun 2024 ini. Terima kasih Sultan TV Mbak Rida. Saya ini tadi mohon maaf juga sempat ada gangguan karena tidak bisa masuk di ruang Zoom. Saya akan menyampaikan kira-kira beberapa hal berkaitan dengan persiapan Pilkada 2024 yang akan kita laksanakan pencoblosannya pada bulan November, beberapa bulan ke depan. Alhamdulillah kami di KPU Provinsi Banten telah melakukan berbagai tahapan dan terutama pada persiapan pilkada. Pertama kita alhamdulillah sampai dengan hari ini telah melakukan rekrutmen terhadap tenaga ad hoc kita baik di tingkat kecamatan ataupun desa dan kelurahan. Alhamdulillah dari 155 kecamatan se-Provinsi Banten kita sudah melakukan rekrutmen terhadap PPK dan juga rekrutmen terhadap PPS di 1.552 desa dan kelurahan se-Provinsi Banten. Pada tahapan yang lain berkaitan dengan pencocokan dan penelitian daftar pemilih, kita juga sudah mulai berjalan sampai dengan akhir bulan ini, sampai dengan di akhir bulan Juli ini kita masih melakukan proses pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih, dan kami tentu berharap kepada seluruh masyarakat di Provinsi Banten untuk turut serta berperan aktif bagaimana agar kualitas daftar pemilih kita itu seperti apa yang kita harapkan. Nah, ini rekan-rekan kami Pantarlih sedang melakukan sensus terhadap warga Provinsi Banten untuk memastikan mana yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan mana yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Mana yang sudah masuk, mana yang belum. Nah, ini dipastikan dalam kegiatan pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih kami yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan, bahkan seluruh TPS, bahkan bagi TPS yang jumlah pemilihnya di atas 400 pemilih, jumlah Pantarlih kami 2 orang begitu. Bagi yang di bawah 400 dalam setiap TPS-nya, Pantarlih kami 1 orang. Nah, ini masih berjalan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan dan menjaga kualitas daftar pemilih kita gitu. Selain itu kita juga sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti beberapa waktu yang lalu kita
melakukan kegiatan sosialisasi dalam bentuk launching maskot dan jingle, baik yang dilakukan di tingkat provinsi atau juga di tingkat kabupaten kota yang melibatkan ribuan partisipan, baik di tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten kota. Nah, kita juga di beberapa tahapan yang lain juga sudah melakukan kegiatan persiapan-persiapan begitu ya, guna memastikan penyelenggaraan pilkada ini bisa berjalan seperti apa yang diharapkan oleh warga Banten. Begitu Mbak Rida. Baik, jadi segala persiapannya sudah cukup matang juga ya Pak ya, mengingat ini kan beberapa bulan lagi ya, dari bulan Juli menuju November kan terbilang cukup singkat ya Pak ya. Dan tadi juga Bapak menyampaikan bahwa sangat singkat Pak, dan tadi juga Bapak menyampaikan bahwa memang Pantarlih sendiri sudah mendata ya Pak ya. Ini juga di beberapa daerah memang sudah banyak sekali Pantarlih yang mendata gitu para pemilih yang ada untuk di Pilkada Banten 2024. Nah, kemudian Pak, berbicara terkait dengan kesiapan, apakah KPU ini telah menyiapkan sistem teknis Pak untuk memastikan keamanan dan juga integritas nih Pak selama Pilkada berlangsung? Ya, pertama memang tentu kami dalam rangka menjaga agar penyelenggara kami bekerja sesuai dengan regulasi yang ada, kita juga melakukan beberapa langkah. Pertama tentu dengan kegiatan bimbingan teknis yang kita lakukan terhadap penyelenggara ad hoc kami di tingkat desa kelurahan, di tingkat kecamatan, bahkan juga di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Jadi kami terus lakukan upaya dan ikhtiar untuk mewujudkan proses atau penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami tentu ini juga karena masih beririsan dengan penyelenggaraan pemilihan umum gitu. Jadi Mbak Rida, perlu kami sampaikan juga bahwa proses pemilihan umum masih juga berjalan gitu, masih kita laksanakan karena ada satu daerah pemilihan misalnya di Provinsi Banten ini yang penetapannya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan prosesnya masih berjalan sampai dengan sekarang gitu. Mudah-mudahan juga apa yang kami lakukan dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi bisa seperti apa yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku gitu ya. Jadi di samping proses penyelenggaraan pilkada, kita juga masih melaksanakan beberapa hal yang merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, mudah-mudahan walaupun ini beririsan, keduanya bisa berjalan sesuai gitu ya. Semuanya bisa beriringan begitu ya, dan kami tentu berharap senantiasa dukungan dari publik terhadap kami agar kami bisa melaksanakan seperti apa yang diharapkan. Karena tentu kalau kami di KPU menyelenggarakan kegiatan pilkada ini sendiri, rasanya tidak memungkinkan gitu bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam rangka misalnya kami melakukan sosialisasi gitu ya. Jadi ini butuh keterlibatan publik begitu ya, dari seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Banten untuk memaksimalkan terutama kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat. Tentu penyelenggaraan pilkada ini ada perbedaan dengan penyelenggaraan pemilu. Karena penyelenggaraan pilkada ini kan walaupun dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota, tetapi tentu berbeda dengan pemilu gitu. Karena pemilu sifatnya nasional, informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu juga bisa kita dapatkan dari berbagai media gitu ya. Tentu media nasional yang bisa menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Banten gitu. Nah, ini untuk pilkada ini karena sifatnya lokal gitu, tentu saja informasi yang beredar di media massa juga mungkin lebih terbatas begitu, sehingga pengetahuan masyarakat terhadap pilkada ini masih perlu dibantu oleh berbagai stakeholder dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Sultan TV karena telah memberikan ruang bagi kami untuk berkomunikasi dengan publik.
Baik, Bapak. Dan tentunya ya, terima kasih juga nih Pak. Akhirnya Bapak dari KPU juga berkenan nih untuk diajak berbincang. Dan ini juga kan kita berharap semoga ini bisa mengedukasi masyarakat nih Pak ya, terkait dengan pengetahuan Pilkada Banten tahun 2024 ini. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, memang pada dasarnya ya Pak, selain menyiapkan Pilkada nih ternyata proses pemilunya juga masih berlangsung nih Pak ya, penyelesaian yang belum terselesaikan. Nah jadi semoga beriringan tapi tetap terselesaikan dengan baik Pak. Nah kemudian Pak, kalau berbicara terkait dengan pilkada pemilu itu kan pasti berkaitan dengan masyarakat selaku orang-orang yang mempunyai hak suara atau pemilih nih Pak. Kemudian langkah strategi apa nih Pak yang memang dibuat atau dicetuskan oleh KPU untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih, Pak, selain pendataan yang dilakukan sebelumnya? Oh ya, pertama tentu tadi ya, kita berharap partisipasi pemilih ini bisa lebih baik, karena itu kita berharap daftar pemilih kita yang proses pencocokan dan penelitiannya hari ini masih berjalan, begitu tuh juga bisa ditingkatkan kualitasnya menjadi lebih baik lagi begitu ya, sehingga makin sedikit warga yang tidak berhak masuk dalam daftar pemilih itu insya Allah akan meningkatkan juga tingkat partisipasi pemilih gitu ya. Di samping itu kita juga melakukan berbagai macam simulasi kegiatan yang kita ikhtiarkan dalam rangka agar partisipasi pemilih ini meningkat dari penyelenggaraan pilkada yang dilakukan di Provinsi Banten pada 2017 yang lalu gitu ya. Berbagai macam kegiatan tentu kita pertama mengikhtiarkan kegiatan dengan melibatkan berbagai macam stakeholder gitu ya, dari tentu stakeholder yang ada di pemerintahan, kemudian lembaga, perguruan tinggi, sekolah, kemudian OKP, Ormas, ke organisasi kemahasiswaan. Kita juga termasuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi terhadap kelompok-kelompok segmen tertentu gitu ya. Misalnya kelompok disabilitas, nelayan, kelompok marginal, dan yang lain sebagainya gitu. Nah, di luar kegiatan-kegiatan tadi, kegiatan sosialisasi juga kita lakukan berdasarkan pemetaan yang kita buat. Gitu. Misalnya, mana daerah-daerah yang tingkat partisipasi pemilihnya pada pilkada tahun yang lalu, kemudian atau pada pemilu yang lalu, gitu, itu yang tingkat partisipasinya misalnya rendah. Kemudian mana misalnya yang tingkat pemilih tidak sahnya, gitu, atau misalnya apa namanya masyarakat yang ketika menggunakan hak pilihnya itu masih belum sesuai begitu, itu juga kita petakan begitu. Jadi semua keadaan yang apa namanya yang memungkinkan bisa mendorong partisipasi pemilih itu kita lakukan. Termasuk juga kita melakukan kerjasama dengan berbagai media, baik media cetak, media elektronik, termasuk juga media online gitu ya, TV, radio dan lain sebagainya. Saya kira apa yang kita lakukan ini adalah bentuk sinergi stakeholder yang ada di Provinsi Banten begitu ya. Sultan TV memfasilitasi kami untuk kami menyampaikan kepada publik bahwa Provinsi Banten dan kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten pada tanggal 27 November 2024 akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan tentu tidak bisa dilakukan secara sendirian. Tadi saya sampaikan kita akan sebanyak-banyaknya melibatkan pihak gitu ya, berbagai pihak untuk bisa memberikan dukungan dan support guna terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang jujur, adil begitu ya, luber judir, langsung umum, bebas rahasia, dan jujur dan adil gitu ya. Terus kami juga dalam rangka itu tentu sampai dengan saat ini, karena tahapan penyelenggaraan pilkada juga masih belum banyak, jadi kami lebih memfokuskan diri pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan kapasitas atau capacity building gitu ya, berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan kami. Saya juga perlu sampaikan untuk calon perseorangan tuh sampai dengan saat ini tahapannya sedang proses verifikasi faktual gitu ya.
Nah, proses verifikasi faktual dukungan ini sudah dilakukan pleno pada tingkat kecamatan. Nah, kebetulan di Provinsi Banten tidak ada calon gubernur yang mengambil jalur perseorangan. Tetapi di 2 kabupaten di Provinsi Banten, satu Pandeglang dengan 2 pasangan calon, kemudian Kabupaten Tangerang dengan 1 pasangan calon. Nah, saat ini PPK kami, panitia pemilihan di tingkat kecamatan, sedang melakukan proses pleno begitu berkaitan dengan hasil verifikasi faktual dukungan calon perseorangan tersebut. Nah, jadi di luar tahapan-tahapan yang lain, walaupun pendaftaran pasangan calon akan dilakukan bulan Agustus, yang akan dimulai di bulan Agustus nanti, tetapi untuk calon perseorangan karena memang dukungannya adalah setiap orang begitu ya, dengan jumlah yang telah ditentukan, misalnya Pandeglang 70 sekian ribu begitu ya, kemudian di Kabupaten Tangerang 150 sekian ribu gitu, dukungan yang dibutuhkan untuk mencukupi atau untuk memenuhi syarat sebagai bakal pasangan calon jalur perseorangan. Jadi berkaitan dengan, sekali lagi berkaitan dengan upaya kita bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih, tentu kita akan berupaya melibatkan seluruh stakeholder dengan berbagai simulasi kegiatan yang telah kita siapkan. Baik Pak, wah ini informasi yang sungguh sangat jelas ya Pak ya, dan ini juga bisa dicerna nih oleh seluruh masyarakat Banten, karena kan tadi ya ada beberapa juga Pak mungkin yang berpikir ini balihonya sudah bertebaran di mana-mana, tapi apakah dia yang kita pilih gitu kan Pak. Jadi ini juga hal yang mengedukasi masyarakat bahwa tentunya ini juga lagi proses verifikasi ya Pak ya, dan nanti akan segera dicanangkan langsung siapa saja nih bakal calon gubernur, bupati ataupun wali kota di Provinsi Banten. Nah baik Bapak, tentunya nih tak terasa sudah 15 menit kita berbincang Pak. Dan untuk menutup nih Pak ya perjumpaan kita secara virtual ini, boleh Pak dikasih closing statement sekaligus mungkin kira-kira apa sih yang harus diperhatikan oleh masyarakat nih dalam mengawasi Pilkada tahun 2024 ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Rida. Pertama, harapan dulu yang saya sampaikan kepada publik Provinsi Banten. Jadi kami dari KPU Provinsi Banten tentu berharap agar penyelenggaraan pilkada di Provinsi Banten, baik di tingkat provinsi atau kabupaten kota, itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kami dari KPU juga bisa menjalankan amanah sebagai penyelenggara dengan baik gitu. Tentu ini kita butuh komunikasi yang terbuka begitu ya, butuh keterlibatan dan partisipasi yang terbuka begitu dari publik, dan kami tentu sebagai penyelenggara publik perlu tahu bahwa kami sangat terbuka begitu, dan kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kami tentu bisa disampaikan secara langsung begitu. Dan tentu dalam penyelenggaraan pilkada ini saya berharap bagaimana kita sama-sama meningkatkan kualitas penyelenggaraan ini menjadi lebih baik dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada yang kita lakukan sebelumnya gitu. Kepada masyarakat tentu kami berharap mencermati betul begitu terhadap mereka-mereka yang menjadi kandidat begitu ya, baik sebagai calon bupati atau sebagai calon wali kota, sebagai calon gubernur gitu ya. Pastikan bagaimana track record yang bersangkutan begitu, pastikan juga bagaimana visi misi dan program begitu, supaya kita dalam menentukan pilihan itu ada pertimbangan rasional yang kita butuhkan gitu. Oh misalnya masyarakat membutuhkan pemimpin yang memiliki visi misi dan program kerja yang komprehensif pada bidang pendidikan seperti apa, pada bidang kesehatan seperti apa, pada bidang ekonomi seperti apa, infrastruktur seperti apa, dan yang lain sebagainya gitu. Jadi kami tentu berharap masyarakat juga membaca secara detail gitu ya, bagaimana rekam jejaknya. Apakah dengan pengalaman yang bersangkutan sebelumnya memungkinkan yang bersangkutan itu untuk menjadi pemimpin kita gitu.
dan terhadap berbagai macam keadaan yang terjadi di masyarakat, tentu kami berharap masyarakat turut berperan aktif begitu ya untuk memberikan respon begitu. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang sekiranya perlu dikoreksi dari apa yang dilakukan oleh penyelenggara baik KPU, terutama KPU begitu, bisa disampaikan juga kepada KPU secara berjenjang begitu supaya apa yang dianggap keliru itu bisa kita lakukan koreksi begitu. Nah, yang selanjutnya terhadap para kandidat ya silahkan melakukan pendekatan dan memperkenalkan diri kepada masyarakat begitu ya. Saya kira masyarakat akan senang begitu jika seluruh kandidat itu membuka diri, menyampaikan diri apa adanya begitu ya kepada publik, supaya publik juga memberikan penilaian itu objektif gitu ya. Jangan sampai terlalu banyak melakukan pencitraan diri sehingga publik juga kesulitan untuk memberikan penilaian mana kandidat yang mereka harapkan gitu. Saya kira sekali lagi kita sama-sama upayakan, kita ikhtiarkan bagaimana agar penyelenggaraan pilkada ini menghasilkan pemimpin di tingkat provinsi dan kabupaten kota adalah pemimpin yang betul-betul berpihak pada kepentingan masyarakatnya. Saya kira itu Mbak Rida. Baik. Terima kasih dari saya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ya, baik, terima kasih Pak As. Terkait dengan closing statement-nya ini juga ada banyak sekali tadi himbauan yang memang Bapak sampaikan. Bukan hanya terhadap masyarakat, tentunya ini juga terhadap para calon pemimpin ya Pak ya. Yang tadi digarisbawahi ya silahkanlah untuk bisa kalau semisal mau mencalonkan diri, yang paling penting adalah berpihak pada kepentingan masyarakat. Nah, baik Bapak, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya berbincang beberapa menit nih Pak di bincang hari ini. Semoga nanti bisa datang langsung mungkin ya Pak ya, lain kali. Dengan topik yang berbeda tentunya ya Pak. Siap. Baik, terima kasih Bapak. Siap. Kami tutup terlebih dahulu. Pemirsa setia Sultan TV, demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Aas Hatibiharsa yang merupakan Komisioner KPU Banten. Yang paling penting ya pemirsa, berbicara tentang pilkada, tentunya ini adalah kewajiban kita bersama. Jangan sampai nih ya, suara kita dengan gampangnya, dengan politik uang dapat menentukan gitu ya 5 tahun ke depan daerah kita seperti apa. Jadi pemirsa ini harus gunakan dengan bijak suaranya nanti di November mendatang. Baik pemirsa setia Sultan TV, demikian itu tadi pembicaraan kita, semoga dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya Rodla Rida dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.